Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam bentuk presentasi, di mana kami membahas tentang variabel dan hipotesis. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai moderator, nama saya Muhammad Iqbal. Saya Deborah, Nuning, Nini, dan juga Halimatul Sadia. Baiklah, tanpa memperpanjang mukarimah, langsung saja presentasi pada hari ini kami mulai, di mana pertama kami akan membahas tentang variabel. Yang pertama adalah pengertian variabel. Menurut Rida 2017 halaman 66, variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau sifat dari objek yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, dicari informasi serta ditarik kesimpulannya dari variabel tersebut. Baiklah, selanjutnya menurut Ray PH tahun 2015 halaman 435 sampai 436. Ray PH berpendapat bahwa variabel adalah properti yang memiliki nilai berbeda. Black and Champion mendefinisikan variabel sebagai urut analisis rasional yang dapat mengasumsikan salah satu dari sejumlah nilai yang ditentukan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis variabel, di mana jenis-jenis variabel ada dua, di mana variabel independen dan variabel dependen. Menurut Kristalina tahun 2018 halaman 91, apa sih itu variabel independen? Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Selanjutnya, saya akan membacakan jenis-jenis variabel yang saya kutip dari 8 orang yang berbeda. Yang pertama itu Iskandar tahun 2013 halaman 29. Variabel penelitian terdiri atas dua macam, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel terikat pertama, variabel yang mempengaruhi akibat adanya variabel bebas. Yang kedua itu variabel bebas, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Selanjutnya, menurut Peterson, tahun 1982, halaman 478, variabel independen harus diwakili oleh beberapa peristiwa lingkungan, parameter fisik yang diketahui, ditentukan, dan dikontrol sejauh diperlukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nining Triandayani. Di sini saya akan melanjutkan dan menjelaskan materi tentang hubungan antar variabel. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 38 sampai 41, berdasarkan hubungan antar variabel dalam penelitian, pada dasarnya terdapat 5 jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Yang kedua, variabel dependen. Yang ketiga, variabel moderator. Yang keempat, variabel intervening. Yang kelima, variabel kontrol. Menurut Samkot, tahun 2017, halaman 4 sampai dengan 6, dalam hubungan antar variabel ada beberapa jenis hubungan yang perlu diketahui. Yang pertama, hubungan simetris, di mana hubungan simetris merupakan suatu variabel yang tidak ada hubungan atau dipengaruhi oleh variabel lain, tetapi antara dua variabel mempunyai kecenderungan atau arah yang sama. Yang kedua, hubungan timbal balik, yaitu suatu variabel dapat menjadi sebab sekaligus akibat bagi variabel lain.
Yang ketiga, hubungan asimetris, yaitu suatu hubungan yang menunjukkan adanya antara satu variabel dengan yang lain, atau suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain. Baiklah, di sini saya menjelaskan pengertian dan jenis-jenis dari hipotesis. Nah, adapun di sini pengertian hipotesis secara umum. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya di bawah dan tesis yang berarti pendirian atau pendapat ataupun kepastian. Jadi bisa disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga karena harus dibuktikan terlebih dahulu. Menurut Burns and Grove, maksud dan tujuan suatu penelitian, pernyataan penelitian dan hipotesis penelitian adalah untuk membentuk keterkaitan antara maksud awal penelitian atau masalah penelitian dan bagaimana studi akan dilakukan. Nah, yang kedua menurut Mohareb, hipotesis adalah pernyataan prediksi tertentu. Hipotesis adalah upaya peneliti untuk menjelaskan fenomena yang diteliti dan penjelasan itu harus melibatkan prediksi tentang literatur yang diteliti. Jenis-jenis dari hipotesis. Secara umum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis relasional. Nah, ada juga hipotesis dalam penelitian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hipotesis 0 atau HO1. Yang kedua, hipotesis alternatif atau HA1. Yang ketiga, hipotesis hipotesis 0 atau HO2. Yang keempat, hipotesis alternatif atau HA2. Untuk bentuk uji hipotesis itu ada 2. Yang pertama, one tail atau satu sisi. Kedua, itu two tail atau 2 sisi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis. Menurut Ghazali, tahun 2018, ada 3 cara pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, uji T, yang kedua, uji F, yang ketiga, koefisien determinasi. Selanjutnya, menurut Muhajirin, pada uji hipotesis, hal penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa pengujian hipotesis sampel ganda ini bukan untuk mengestimasi nilai-nilai mutlak dari parameter-parameter yang ditinjau, melainkan untuk mengetahui nilai relatif dari parameter-parameter tersebut. Jadi, tujuan dari uji hipotesis sampel ganda adalah untuk menggunakan data dari 2 sampel yang diperoleh dari 2 populasi dan mengetahui apakah ada perbedaan yang secara statistik cukup berarti atau signifikan antara parameter-parameter dari kedua populasi tersebut. Di mana uji yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian adalah uji hipotesis mean dengan sampel ganda, yaitu independent sample dengan uji T. Selanjutnya, menurut Harinaldi tahun 2018. Menurut Harinaldi tahun 2018, bentuk-bentuk hipotesis itu ada 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua, hipotesis komparatif, yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada perumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya... Baiklah, perkenalkan saya Nini Afrianti, NIM A1C3180099. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai fungsi hipotesis, ciri-ciri atau karakteristik hipotesis. Why test hypothesis? Mengapa menguji hipotesis? Jadi menurut Fenzi tahun 2015, halaman 6-7,
Pengujian hipotesis statistik umum itu dilakukan ketika seorang peneliti ingin menentukan klaim substantif. Jika benar atau salahnya klaim substantif dapat diidentifikasi dengan benar atau tidaknya suatu hipotesis statistik, maka pengujian hipotesis dapat digunakan untuk menginformasikan penilaian tentang klaim substantif. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa fungsi hipotesis berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama, menurut George J. Monley, dalam Jurnal Hakim tahun 2007, yang mana yang poin pertama yaitu memberikan arahan. Yang poin kedua, fungsi dari hipotesis yaitu menambah kepekaan peneliti. Yang ketiga, yaitu hipotesis memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Yang keempat, yaitu hipotesis itu digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Yang kedua, menurut Draha dalam buku Umar tahun 2022. Buku Umar tahun 2002 di mana fungsi hipotesis yaitu sebagai jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Yang kedua, sebagai petunjuk arah penyelidikan lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu sebagai sebuah konsep yang diharapkan terus berkembang. Dan yang keempat, sebagai bahan dari bangunan suatu teori. Yang ketiga, menurut Morgan, di mana poin pertama itu menjelaskan tentang memberikan penjelasan tentatif, yaitu mengenai tentang fenomena yang memfasilitasi perluasan pengetahuan di suatu daerah. Yang kedua, memberi simpatisan pernyataan relasional yang dapat diuji secara langsung dalam studi penelitian. Yang berikutnya, memberikan arahan untuk penelitian. Dan yang terakhir, memberikan kerangka kerja untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Adapun ciri-ciri hipotesis menurut Sandu 2015, yang pertama yaitu diturunkan dari suatu teori, harus dinyatakan secara jelas, menyatakan variasi nilai, harus bebas nilai, harus diuji, dan harus spesifik. Adapun karakteristik dari hipotesis. Yang pertama menurut Kerlinger dan Lee, di mana hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan atau relasi antar variabel-variabel. Yang kedua, itu hipotesis mengandung implikasi-implikasi yang jelas untuk pengujian hubungan yang dinyatakan. Berikutnya yaitu ada faktor-faktor. Yang pertama, hipotesis itu disusun dalam kalimat deklaratif. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga yaitu menunjukkan hubungan tertentu antar variabel. Hipotesis itu ada dua jenis, yaitu tipe 1 juga dikenal sebagai alfa, di mana kesalahan pada tipe 1 ini terjadi ketika peneliti menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Nah, tipe kesalahan yang kedua yaitu dikenal juga sebagai beta, di mana kesalahan tipe 2 ini terjadi ketika peneliti menerima hipotesis 0 dan menolak hipotesis alternatif. Baiklah, kesimpulannya dari tentang variabel hipotesis adalah bahwa variabel merupakan suatu objek ataupun sifat dari benda yang akan kita teliti, yang mana
memiliki variasi antara bentuk satu dan lainnya. Sedangkan hipotesis adalah jawaban-jawaban sementara untuk penelitian yang kita lakukan, di mana bentuk-bentuknya ada 3, yaitu paling utama, hipotesis, komparatif, deskriptif, dan asosiatif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang variabel dan hipotesis. Jika terdapat kesalahan pada penjelasan kelompok kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.